Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauziatul Ismi dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam A Universitas Trisakti. Yang terhormat Ibu Irvia Eriza selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai penyusutan, yang mana nanti nilainya akan digunakan untuk penilaian ujian akhir semester 1. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah berkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva. Seiring dengan berlalunya waktu, manfaat suatu aset juga akan mengalami penurunan. Objek penyusutan aktiva pada perusahaan hanyalah aktiva tetap berwujud, misalnya pada mesin produksi, serta penyusutan pada kendaraan operasional lainnya. Dalam menghitung besar nilai penyusutan, dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode presentasi tetap dari nilai buku. Yang ketiga, metode satuan jam kerja aktiva. Yang keempat, metode satuan hasil produksi. Dan yang kelima, metode jumlah bilangan tahun. Metode garis lurus adalah metode perhitungan penyusutan aktiva yang sama di setiap periode pembukuan selama masa aktiva masih berjalan. Untuk lebih menguasai metode garis lurus, langsung kita masuk ke soal. Contoh soal, perusahaan karton membeli mesin cetak pada awal tahun dengan harga 100 juta rupiah dengan nilai sisa sejumlah 10 juta rupiah. Umur ekonomis dari mesin tersebut dalam 10 tahun adalah. Langsung kita kerjakan menggunakan metode garis lurus. Untuk lebih pahamnya, mari kita simak video pembelajaran selanjutnya. Langsung kita masukkan ke rumus. Harga perolehan atau kita simbolkan dengan HP dikurangi nilai sisa atau kita simbolkan dengan NS dibagi N. N adalah taksiran umur kegunaan dalam tahun. Harga perolehan di soal adalah 100 juta rupiah dan nilai sisa di soal adalah 10 juta rupiah. N-nya di soal atau taksiran umur kegunaan dalam tahun adalah 10 tahun. Langsung saja 100 juta dikurangi 10 juta sama dengan 90 juta rupiah. Dibagi N sama dengan 10 tahun. 90 juta dibagi 10 sama dengan 9 juta. Maka nilai penyusutan setiap tahunnya adalah 9 juta rupiah. Apakah perhitungan sudah selesai? Tentu saja belum. Maka itu kita membuat kolom dengan format seperti pada video. Langsung saja kita mulai mengerjakan. Nilai buku di awal adalah 100 juta rupiah. Tahun pertama pembelian, akhir tahun pertama, biaya penyusutan tadi yang kita hitung adalah 9 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya adalah 9 juta rupiah. Maka 100 juta dikurangi 9 juta, hasilnya adalah 91 juta rupiah. Selanjutnya, akhir tahun kedua. Biaya penyusutan masih sama 9 juta rupiah. Akumulasi penyusutan ditambah 9 juta lagi jadi 18 juta. 91 juta dikurangi 9 juta maka 82 juta rupiah. Akhir tahun ketiga masih sama 9 juta rupiah. Akumulasinya menjadi 27 juta dan nilai bukunya menjadi 73 juta rupiah. Akhir tahun keempat, biaya penyusutan 9 juta rupiah. 9 juta dan akumulasinya menjadi 36 juta
serta nilai bukunya menjadi 64 juta rupiah. Tahun kelima 9 juta masih sama, biaya penyusutan 9 juta. Untuk akumulasinya menjadi 45 juta dan nilai bukunya menjadi 55 juta rupiah. Jadi biaya penyusutan semuanya dalam 5 tahun adalah 45 juta rupiah. Untuk lebih rapihnya kalian bisa menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya kalian bisa membuat jurnal dengan biaya penyusutan posisi debit dan akumulasi penyusutan posisi kredit. Yang kedua ada metode presentasi tetap dari nilai buku. Dalam metode ini, besarnya beban penyusutan tiap-tiap tahun diperoleh dari perkalian tingkat penyusutan atau R dengan nilai buku awal tahun pada tahun yang bersangkutan. Langsung kita masuk ke contoh soal. Sebuah aktiva dengan biaya perolehan 20 juta setelah beroperasi selama 6 tahun, ditaksir nilai sisanya menjadi 5 juta rupiah. Dengan menggunakan metode persentase tiap tetap dari nilai buku, tentukan tingkat penyusutan tiap tahun. Jawab. Diketahui A atau biaya perolehan adalah 20 juta rupiah. S atau nilai sisa selama 6 tahun adalah 5 juta dan N dalam 6 tahun. Selanjutnya kita mencari tingkat penyusutan tiap tahun. Selanjutnya kita masukkan dulu rumusnya. R sama dengan 1 dikurangi N akar S dibagi A dikali 100%. Langsung masukkan. R1 dikurangi N nya adalah tadi 6, akar S nya tadi adalah 5 juta dibagi A nya yang tadi adalah biaya perolehan 20 juta lalu dikali 100%. Langsung saja, R sama dengan 1 dikurangi 6 akar 0,25 dikali 100%. R sama dengan 1 dikurang 0,7937 dikali 100%. R sama dengan 20,63%. Jadi tingkat penyusutan tiap tahun adalah 20,63%. Metode yang ketiga adalah metode satuan jam kerja aktiva. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di bulan Januari, PT Jaya membeli sebuah mesin dengan harga 10 juta. Aset tetap berupa mesin diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam. Dengan prediksi rentang waktu penggunaan sebagai berikut. Tahun ke-1 3.000 jam, tahun ke-2 2.000 jam, tahun ke-3 2.000 jam, tahun ke-4 1.500 jam, dan tahun ke-5 1.500 jam. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, aset tetap mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga Rp500.000. Tentukan tarif penyusutan mesin per jam. Pertama kita cari dulu tarif penyusutan, yakni harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Harga perolehan yakni 10 juta rupiah dikurangi nilai sisa 500.000 dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis yakni tadi 10.000 jam. Maka langsung saja 9.500.000 dibagi 10.000, maka tarif penyusutannya sama dengan 950. Kita buat tabel seperti itu setelah tadi kita mencari tarif penyusutan per jamnya. Lalu nilai buku di awal adalah 10 juta rupiah. Tahun pertama dengan jam operasional 3.000 jam, tarif per jamnya adalah 950, maka penyusutannya adalah Rp2.850.000.
Lalu nilai bukunya 10 juta dikurangi 2.850.000 jadi 7.150.000. Tahun kedua, jam operasionalnya 2000 jam, tarif per jamnya 950 masih sama dan penyusutannya menjadi 1.900.000 rupiah. Maka nilai bukunya menjadi 5.250.000 rupiah. Tahun ketiga, jam operasionalnya 2000 jam, tarif per jamnya 950, penyusutannya sama 1.900.000 rupiah dan nilai bukunya menjadi 3.350.000 rupiah. Tahun keempat, jam operasionalnya 1.500 jam, tarif per jamnya 950, penyusutannya menjadi 1.425.000. Maka 3.350.000 dikurangi 1.425 sama dengan 1.925.000. Tahun kelima, jam operasionalnya 1.500 jam, tarif per jamnya 950, penyusutannya 1.425.000. Maka nilai bukunya menjadi 500.000 rupiah. 4. Metode satuan hasil produksi. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tanggal 2 Januari 2018, CV Mekarsari membeli sebuah mesin produksi dengan harga 15 juta rupiah. Taksiran nilai sisa 2.500.000 rupiah. Taksiran kapasitas produksi 5.000 unit. Dan mesin dapat digunakan selama 5 tahun. Prediksi aktual selama 5 tahun sebagai berikut. Tahun 2018 sebanyak 1.100 unit, tahun 2019 sebanyak 1.500 unit, tahun 2020 sebanyak 1.600 unit, tahun 2021 sebanyak 500 unit, dan tahun 2022 sebanyak 300 unit. Lalu tentukan atau hitunglah besarnya beban penyusutan mesin produksi tiap tahunnya menggunakan metode satuan hasil produksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak oret-oretan di samping. Langsung saja, besar beban penyusutan menggunakan tarif tahunan. Sebelumnya kita cari dulu tarif dasar penyusutan nilai yang disusutkan. Langsung saja, harga perolehan mesin dikurangi taksiran nilai sisa adalah 15 juta dikurangi 2.500 jadi 12.500.000. Jadi rumusnya besar beban penyusutan menggunakan tarif tahunan adalah jumlah produksi aktual selama 5 tahun dibagi taksiran kapasitas selama 5 tahun dikali dasar penyusutan, yaitu 12.500.000. Hasilnya adalah 2.750.000. Tahun 2019 1.500 dibagi 5.000 dikali 12.500.000 sama dengan 3.750.000 rupiah. Tahun 2020 jumlah produksinya 1.600 unit. Taksiran kapasitasnya selama 5 tahun 5.000 unit. Dasar penyusutannya 12.500.000 rupiah. Jadi beban penyusutannya adalah 4 juta rupiah. Tahun 2021 jumlah produksinya 500 unit. Taksiran kapasitasnya 5.000 dikali 12.500 maaf, sama dengan 1.250.000. Untuk tahun 2022 jumlah produksi 300 unit dibagi 5.000 dikali dasar penyusutannya 12.500.000 rupiah. Hasilnya adalah 750.000 rupiah.
5. Metode jumlah bilangan tahun. Metode jumlah bilangan tahun merupakan penyusunan dipercepat berdasarkan pada pertimbangan biaya perawatan serta perbaikan aktiva tetap. Semakin lama, cenderung bertambah seiring dengan pertambahan usia aktiva tetap itu sendiri. Dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara pembilang, menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Penyebut atau yang di bawah menggunakan jumlah angka tahun. Kita langsung masuk ke contoh soal. Pada tanggal 2 Maret 2019, PT Pixel membeli sebuah mesin seharga 135 juta rupiah dengan taksiran nilai sisa 15 juta rupiah. Setelah ditaksir, ternyata mesin tersebut hanya mampu berproduksi sampai 4 tahun. Maka hitunglah penyusutan menggunakan metode di atas. Langsung saja kita hitung jumlah angka tahun. Karena 4 tahun, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Lalu kita hitung dasar penyusutannya terlebih dahulu. Harga perolehannya yakni tadi 135 juta rupiah. Dengan dikurangi taksiran nilai sisa yakni 15 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 120 juta rupiah. Selanjutnya kita buat tabel dengan format seperti di atas. Tahun pertama tarifnya 4/10, kali dasar penyusutannya 120 juta, maka penyusutannya jadi 48 juta. Tahun kedua tarifnya 3/10 dikali dasar penyusutan 120 juta sama dengan 36 juta. Tahun ketiga dasar tarifnya 2/10 dikali 120 juta, penyusutannya jadi 12 juta. Tahun keempat 1/10 dikali 120 juta, maka penyusutannya 6 juta rupiah. Untuk formatnya bisa dirapikan melalui Microsoft Excel. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.